baca hadis yang terkait dengan mandi janabah ya. Kemudian ya belum kita selesaikan masailnya kan? Masalah yang ketiga. Kalau syarih hafizallahu taala berkata syarih, al-masalatu tsalitsah dalkul badan inda ghusl janabah abil haid. Yaitu apa? Ini ya, Bu. Hah? Tani. Oh, belum tani. Halaman berapa? Yang kedua belum ya? Al-ghusl wahdah min janabatin aw haidin listibahati shalah. Ya, jadi mandi ya, mandi itu sendiri ya dari apa? Dari janabah atau dari haid untuk ya membolehkan salat. Untuk membolehkan salat. Qala syarih di sini alladzi alaihi jumhur ahli ilm bahwasanya apa? Ya mandinya itu apa? Yujzi. Ya, mandinya itu adalah mencukupi pendapatnya jumhur ini ya, mencukupi mandi itu ya, ghusl itu saja itu mencukupi dari apa? Untuk mandi janabah saja atau apa? Untuk haid saja. Itu ketika seorang itu apa? Ingin melakukan sholat ya dengan tanpa wudhu. Jadi maksudnya apa? Ketika seorang sudah apa? Mengguyurkan ya semua pada anggota ininya ya, dan juga yang perlu diperhatikan bahasanya ketika seorang ya berwudu itu apa? Melakukan apa? Istinsyakan. Jadi kalau seorang itu mandi jenazah, sekalipun dia misalnya cuma mengguyurkan ke seluruh anggota badannya, jangan lupa untuk apa? Melakukan istinsyak, yaitu apa? Dimasukkan air ya ke dalam hidungnya. Ya, jadi ini mandi saja loh ini ya, terkait mandi saja. Kemarin kan kita mencebur, kemudian apa? Seorang meniatkan untuk mengangkat hadasnya. Itu apa? Cukup kan? Ya untuk membolehkan sholat itu cukup. Wong apa? Misalnya seorang itu mandi saja, kemudian apa? Dia mengguyur seluruh tubuhnya, maka di situ apa? Cukup ya untuk ya seorang itu apa? Melakukan sholat dengan tanpa wudu. Tapi di sini apa? Idza nawa bi al-ghusl wal wudu au qasada sholat. Yaitu apabila dia itu apa? Meniatkan dengannya ya dengan mandi ini tadi itu apa? Ya, untuk apa? Mandi untuk mengangkat hadasnya dan wudu ya, atau dia maksudkan untuk sholat. Bisa dipahami? Ya, jadi mandi ya, tidak melakukan amalan apa? Wudu, tapi kita ingatkan bahwasanya apa? Ya, hendaknya dia melakukan istinsak. Al-awwal hadis Ummi Salamah. Faqad qala lahan Nabi SAW, innama yakfika an tahti ala ra'siki thalatha hathayat. Ya, hanya saja apa? Cukup bagimu untuk apa? Ya, menuangkan di atas kepalamu 3 cakupan. Ya, kemudian wa fi akhirih tsumma tufidina alaikal ma fatadhurina. Kemudian apa? Engkau tuangkan ya di atas ya, di atasmu yaitu ma fatadhurina, maka engkau telah menjadi apa? Suci. Maka di sini apa? Faktafan Nabi SAW bi irsadiha bi ifadatil ma ala badaniha. Maka di sini Nabi SAW ya memberikan bimbingan kepadanya untuk menuangkan air ya pada seluruh jasadnya hingga apa? Hingga terjadi apa? Hatta tahsula laha toharoh. Sehingga terwujud baginya apa? Toharoh. Kan sudah di semuanya dibasuh. Ya kan? Tadi kan kepalanya sudah. Kemudian gantian badannya. Ya, selama seorang itu apa? Tidak memegang kemaluannya, yaitu yang membatalkan wudhu atau keluar angin misalnya. Ya, maka itu apa? Ya, sudah menjadi toharoh baginya. Walam ya'murhan Nabi SAW bil wudu. Kemudian Nabi SAW tidak merintahkannya untuk berwudu. Ya, karena apa? Wa idza sarat ala toharatin ubihat laha salat. Maka bila telah menjadi apa? Itu toharoh, maka ya diperbolehkan baginya untuk salat. Ini dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sehingga apa? Kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, wala junuban, dan juga tidak boleh seorang yang junub illa abirisabilin hatta taktasilu. Ya, kecuali apa? Orang yang lewat ya, misalnya di dalam masjid lewat hatta takstasilu, sehingga apa? Dia itu apa? Mandi, atau sehingga kalian itu mandi. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala melarang orang junub.
untuk mendekati sholat, ya, hingga dia apa? Mandi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ya bidzikril ghusl di sini, mandi di sini ya li ajli apa? Dikarenakan untuk apa? Mendatangi sholat. Jadi kalau sudah mandi sudah ya bisa apa? Melakukan sholat ya selama tidak melakukan pembatalnya. Maka fa'alai yakunu al-wudu mustahabban la wajiban wa hadha wasahih. Maka ya baginya apa? Kalau dia mau berwudu lagi ya ini disunahkan bukan kewajiban. Ya, dan ini adalah yang sahih. Bisa dipahami nih. Jadi kalau seorang ya berniat mandi yaitu apa? Ya, masukkan air dalam kepalanya, itu salah hasayat, kemudian apa? Dia tuangkan air ya ke dalam apa? Ke seluruh tubuhnya, maka itu sudah apa? Mencukupinya apa? Untuk sholat. Tapi dengan catatan apa tadi? Dengan niat bahwasanya itu adalah untuk ya dia melakukan sholat, ya untuk melakukan sholat. Tidak perlu berwudu dan selama ya dia tidak melakukan pembatal wudunya. Kemudian masalah yang ketiga tentang ya menggosok ya atau memijit ya badan ketika apa? Mandi janabah atau mandi haid. Alladzi alaihi jumhur ahli ilm annahu la yajibu ad-dalak. Bahwasanya tidak wajib apa? Menggosok atau apa? Sambil memijit ya ketika apa? Ketika mandi janabah atau ketika mandi haid. Maka cukup ya seorang itu apa? Sabbul ma' alal badan. Yaitu menuangkan air di atas badan, kemudian apa? Airnya itu apa? Ya wa ayyasilal ma' ala badan. Bahwasanya airnya itu telah mengalir pada badannya. Wala yalzam imrarul yad athna al-ghusl. Jadi tidak perlu seorang itu apa? Menggerakkan ya tangannya ya ke badannya. Cukup pokoknya selama apa? Air itu apa? Sudah ini apa? Mengenai badannya maka cukup ya, cukup menuangkan air pada badan. Wala yalzam untuk mengalirkan air di tengah mandi. Ya wa innama yustahab. Hanya saja itu yustahab ya, fala yujad dalilun sahih, maka tidak dapat dalil yang sahih yanus ala wujubil dalak. Ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan kewajiban untuk memijit ya untuk gini misalnya. Ya, gitu kan? Ya untuk apa? Menggosok ya tubuh. Karena telah datang ya dalil-dalil yufham minha yang dipahami dari dalil itu tentang apa? Adamu wujubid dalak, yaitu tidak ada kewajiban dalam ya menggosok atau memijit. Wa min hadil adillah, dan termasuk dalil ini ya dalil-dalil ini bahasanya yang pertama hadis Ummu Salamah. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalath hathayat. Hanya saja cukup bagimu untuk apa? Menuangkan di atas kepalamu 3 cakupan air, ya cakupan tangan, ya telapak tangan. Humma tafidina alaikal ma fatathurin. Kemudian engkau tuangkan apa? Ya air, yaitu dialirkan air, kemudian engkau telah menjadi apa? Suci. Maka faktafa bi amri ya bi amriha bisabbil ma ala badaniha. Maka Rasulullah SAW mencukupkan ya untuk memerintahkannya menuangkan air di seluruh anggota badannya. Ya, seluruh badannya. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan akan hal ini maja'a fi sahihain dari hadis ya Jubair bin Mut'im ya qala tamarau fil ghusl inda Rasulullah sallam. Ya mereka para sahabat ya berselisih ya berdebat ya tentang mandi ya di sisi Rasulullah sallam. Kemudian Rasulullah sallam mengatakan ama ana ya adapun aku fa inni ufidu ala ra'si thalath akuf. Maka aku ya menuangkan ya 3 cakupan ini cakupan telapak tangan ini di atas kepalaku. Maka di sini apa fakta fan Nabi fi ghusli bi ifraghil ma ala badani. Maka di sini Nabi SAW ini dan seterusnya ini sudah pernah lewat kan hadis ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW mencukupkan ya dalam mandinya beliau itu dengan menuangkan air ya pada badannya. Ya. Bisa dipahami di sini? Kemudian kita baca hadis ini sama takhrijnya, masailnya insyaallah besok. Siapa yang baca? Wa ana Aisyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa anha
qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu Ini alaihi la ukhil wa ana Aisyah qalat wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. jazakallahu khair, yaitu hadis yang setelahnya di 122 dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya qala Rasulullah sallam inni la uhil ya al masjida li haidin wala junubin. Ya, ini yaitu sungguhnya aku tidak halalkan masjid ya bagi orang yang haid, tidak pula bagi orang yang junub. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian qala syarih Syekh Taufik hafizallahu taala, tahrijul hadis, hadis Aisyah ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah ya dengan sanadnya dan dengan lafadznya juga. Ya akan tapi ya di sisi Ibnu Majah itu dari Ummi Salamah. Kalau dari sini apa? Di Abu Daud dari siapa? Aisyah. Tetapi di Ibnu Majah ya sahabiyahnya maksudnya Ummu Salamah. Waqad ikhtalafal ulama fi tashihi hadzal hadis wa tad'ifi. Ya, dan ulama telah silang pendapat ya tentang pensahihan dan pelemahan hadis ini. Fasahahu ba'duhum ka Ibnu Khuzaimah. Ya, sebagian mereka mensahihkan hadis ini seperti Ibnu Khuzaimah. Wa du'afa'u ba'duhum kal Baihaqi. Ya, sebagian yang lain ya melemahkan hadis ini. Waladhi yadhar wallahu a'lam annal haditha anna hadzal haditha la yasih. Ya, bahwasanya yang tampak wallahu a'lam bahwasanya hadis ini tidak sahih. Ya, karena apa? Ya fafihi jasrah ar-rawiyah lahu an Aisyah fiha dha'fun. Yaitu Jasrah salah seorang ya perawi ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah ya perawi yang lemah. Ya, kemudian berkata Bukhari indaha ajaib. Jadi Jasrah ini perempuan meriwayatkan dari Aisyah. Ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan indaha ajaib. Ya, ini menunjukkan apa? Jarah. Ya, menunjukkan ya jarah terhadap perawi ini bahwasanya indaha ajaib, yaitu sangat ya mengherankan. Wa qala Daruqutni yu'tabaru biha. Daruqutni mengatakan apa? Yu'tabaru biha. Itu dianggap di sini ya kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang ya hadis lemah. Ya sebagaimana ya dikatakan oleh Imam Bukhari ya rahimahullah taala. Ya rahimahullah taala. Insyaallah kita cukupkan di sini dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca masail yang terkait dengan ya hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.